الرحيم فاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. شيطان الإسلام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa rasul ba'da wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fi darin naqul bab as-samin fi taubah. Di hari ini kita baca kitab Mukashifatul Qulub al-muqarrib ila 'alamil ghuyub al-mansur Imam al-Ghazali. Bab kitab yang menjelaskan tentang Mukashifatul Qulub, jalan untuk terbukanya hati. Kita ngambil judul Mas'alatut Taubah. At-taubatu wajibatun ala kulli muslim wa muslimatin. Qala Allah Ta'ala tubu ila Allahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Taubat merupakan suatu hal yang wajib, harus dilakukan oleh setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8, tubu ilallahi taubatan nasuha wal amr lil wujub. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat ini Bapak Ibu sekalian adalah pernyataan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Karena Allah di Rasul nyatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap yang namanya keturunan Bani Adam tidak kati yang tidak berdosa. Berdosa galau. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang taubat. Taubat ini Bapak Ibu bisa timbul paca ada dalam diri kita, cuman sikok sebabnya. Kesadaran. Jadi taubat ini adalah satu jalan perubahan diri untuk menjadi lebih baik. Taubat ini bisa ada pada diri seorang muslim, modalnya sebabnya cuman sikok. Kesadaran. Jadi dia merasa sadar bahwa diri dia ada kesalahan. Yang tahu salah dan tidak salah itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Kita berjalan, misal ada sopir, ini contoh sopir, bab sopir. Bosnya lagi nemu wong, nah di rumah wong itu ada batang jambu, lagi berbuah pula. Lanjak kenyang. Baiknya jambu, makannya. Bos tidak tahu, orang lain tidak tahu, yang tahu dia. Ada bos-bos, misal pengadaan, misal toke-toke, macam-macam lah. Nah, dia nak main ke 0-0 di belakangnya itu urusan dia. Nah, tahunya itu permainan itu kan balik-balik ke diri dia dewek. Wong jualan ngurangi timbangan atau lebih ketimbangan. Jadi timbulnya taubat itu modal besar adalah kesadaran. Kadang-kadang yang hebat lagi, kita bermaksiat itu dalam kitab apa itu Tajul Arush disebut orang yang bermaksiat itu pasti ada saksinya selain dari Allah. Kalau kita ngomong wong ni maksiat, tak kata wong yang nyingok. Kawan jawab, aduh Allah. Kalau Allah lah pasti. Ada yang mengetahui diri dia bermaksiat selain dari Allah dan malaikat kiraman katibin. Siapa? Diri dia dewek. Coba, kalau dia ngembek barang wong tak kata yang tahu, tapi dia dewek ngomong, ini punya wong.
Ketika dia mengambil sesuatu milik orang lain, dia mikirnya tidak ada orang lain, tapi dia dewek nyawab, ini punya wong, aku ngembeknya. Atau dia makan yang haram, atau tukang timbangan itu, wong jualan semangko, abang tak mang, oi dek, tak ada abang, tak ada nyual aku. Tapi barang itu dijerui tak tahu. Kalau adik nak luas, nak jelas, kita belawai semangko ni. Cuman jangan tak jadi, habis semangko ku ni tetak kalau. Kalau tukang durian tak jadi soal bapak. Maka tu sekarang banyak makan durian di Kuto tu. Kalau dulu jadi ambok anian balik ngok durian. Zaman sekarang tidak. Wong beli durian lemaklah dibuka. Sampai isinya balik ngok kantong asoy. Kalau dulu kalau tidak berbentuk durian tidak kejingoan berduitnya. Pun balik busuk kalau. Tapi sekarang beli di pasar Kuto dibuka durian yang mana tidak bagus minggir. Tukar yang bagus. Bahkan yang makan-makan durian di pasar itu kalau terkena yang campai tak lemak boleh tukar. Karena dia ada anggapan bakal muat tempoyak. Man semangko tadi siapa nak maju? Maka je tukang semangko pak tak lemak kita tetap kalau ni. Kalau barang ni putih kalau kacau kami ni. Yang penting pak aku jual semangko. Nah ini semangkonya. Ya mak mana jeronya? Mana tahu nasib bapak lah. Maka itu ada cerita, ini cerita ay, nyiang kari pun lapar, dah. Beli semangko di sekanak itu. Balik seminggu Jumat, pakai kereta. Begitu ngayung kereta dikejar oleh anjing. Oh, berdesau awak itu. Sampai campak semangko ni. Oh, berdesau, mucat kaya. Semangko nyampak, warnanya putih. Balik lagi dengan tukang semangko tu. Kan dulu di benteng tu kan banyak tukang semangko pinggir tu sebelum jadi bagus ini. Semangko, kelapa, kate, selo itu kalau. Ubi, pisang, pokoknya macam. Oi, kalau ni jualan ngomong tadi, abang semangko. Ini lah putih. Si agut kan kalau ni jualan tak jojo. Aku ni tak ada jualan juga memang. Jual semangko. Mamang dah sana ribut. Mamang kejar anjing lagi desau terpucat mai tu ambil semangko nyampak di sepeda ni mucat juga. Itu kalau dia sama dengan mau jual beras. Maki kantong berapa kilo ini? Oh 3 kilo. Tapi dia tahu ini 2 kilo 7 mata. Maka berdagang yang macam itu hukumnya haram. Tapi kalau dia jual aku pokoknya jual beras, ini bentuk berasnya sekantong ini. Nah sekantong ini aku jual 10.000. Mana kendak dia nak 2 kilo 7 mata, nak 2 kilo seperempat, nak 3 kilo, pokok sekantong. Jadi perbezaan lah. Ketika berdagang mudi ke wong atau tidak, itu kan balik dengan kita. Nah itulah yang perlunya kita taubat. Cuman di kitab ini dibedakan. Fal fasiqu, jadi dia ni ada wong kafir, ada wong fasik. Jadi ada fal fasikul kafirun, ada wong fasik itu tapi dia kafir. Ada fasikul fajir, wong fasik yang maksiat, wong kafir. Dia berbuat dosa tapi kategori wong kafir. Siapa dia? Huwa man lam yu'min billahi wa rasuli wa kharaja 'anil hidayati wa dakhala fi dhalalah. Kama qala Allah Ta'ala fa fasaqana 'an amri rabbih. Yani kharaja min ta'atil amri rabbil bil iman. Kalau dia wong kafir, itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi selagi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengimani adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan tidak mempertuhankan Allah sebagai Tuhannya, maka itu adalah orang kafir. Tak baca dikatakan dia wong Islam, tak baca. Karena dia tidak beriman kepada Allah dan tidak mengimani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kharaja 'anil hidayah wa dakhala fid dhalalah, keluar dari petunjuk dan masuk ke dalam kesesatan. Yakni kharaja an ta'ati amri rabbi bil iman fa fasaqa an amri rabbi, dia mendurhakai perintah Tuhannya, yakni keluar kepada ketaatan perintah Tuhannya dengan keyakinan. Wal fasiqul fajir, adapun yang disebut dengan orang fasik tapi dia berbuat kejahatan,
huwallazi yashrabul khamar wa ya'kulul haram wa yazni wa ya'si Allah ta'ala kharij min tariqil ibadah wa yadkhulu fil ma'siyah wa la ya'ti syarr. Jadi ada lagi wong kafir yang tidak beriman pada Allah, ada lagi donya taubat dari dosa karena donya fasik. Wong fasik itu adalah orang yang mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang Allah, seperti minum minuman keras. Adik-beradiknya ni inek. Adik-beradik dan khamr ini minuman yang pacak menghilangkan kesadaran. Maka itu wong mabuk itu tidak ada pernah ingat dia. Kecuali dia mabuk yang tak benar. Mabuk tidak benar itulah wong mabuk pacak nodong itu. Tak ada. Kita takutlah matanya ngabang-ngabang, miring-miring. Padahal kan lemak nyulaknya kalau dah miring. Tapi ketakutan. Tak ada. Joklah duit. Ngapa 5.000? Mana yang mabuk tahu di duit? Kan tak ada mungkin. Wong mabuk tu tidak sadar bapak. Oh nak tahu. Yang mabuk tu nyongko masuk jerugot itu mabuk. Itu ngilo-ilo baik. Nah, yang lupakan hilang akal itu namanya mabuk. Kalau gara-gara yashrabul khamar, minum khamar. Adik-beradik khamar ni al-inek, was-sabu-sabu. Nah, jadi kullu narkobatin fahuwa khamar. Segala narkoba itu termasuk kategori adik-beradik khamar. Inek, ganja, sabu, wa ghairihi dan lain-lain. Kalau dia lupa ke diri, itu maka termasuk wong fasik. Karena kalau dia lupa diri, lupa kepada Allah. Wa ya'kulul haram, makan barang yang haram. Segala barang yang haram dimakannya, padahal itu dilarang Allah. Nah, fasik dia. Perlu taubat juga. Kadang-kadang pecahnya halal tapi haram. Ada juga. Barang tu halal jadi haram, pecah juga. Yang jelas-jelasnya haram, riba, nganak ke duit, dan tenir. Termasuk berdagang apa itu? Jual beli pupuk, cocu. Mentang-mentang bos pupuk, pupuk. Sahang. Saham. Beli murah, jual mahal, beli dolar. Dolar murah beli, dolar mahal dikit jual. Itu jual beli duit haram hukum. Ya, jual beli haram hukum. Jadi kalau dia beli murah, jual lagi, beli murah, sengaja memang untuk jual beli duit haram hukum. Duit itu biarpun mampu caluk, kalau 1.000 tetap 1.000. Dah baca. Aku pernah nyengok di jalan, wong nukar duit sama duit. Duit kecil yang ratusan. Tu 1.000, 10.000. Dinjoknya 9.500. Itu tetap haram hukumnya karena dia nyualnya nukar duit itu bukan nyual, tak boleh jual beli duit. Haram. Karena nilai itu sudah nilai mati. Ya, nah itu barang pecah halal jadi haram. Main hari banyak orang nak mentasi kalau. Pengen berduit tapi dengan cara makan riba. Nandak berusaha. Kepengen kaya gancang berduit, makan yang haram. Digawak pergi haji, digawak umrah. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab itu bayang namanya lupa. Fawaidul Mukhtarah. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, harta ini dibagi 4. Hasalnya haram, dikeluarkan jalan haram, masuk neraka ini. Asalnya haram, tapi dikeluarkan cara halal. Bosinek, pergi ke umrah. Bosinek, muat masjid. Bosinek, beli sapi korban. Bosinek, bagi minuman lebaran. Bosinek, mengeluarkan zakat. Mana ada bapak? Duit haram tu tidak ada zakatnya. Makan kau tegok, pajul kau dewek. Barang haram,
dikeluarkan kepada jalan yang baik, tetap masuk neraka. Dapat rezeki dari yang haram, dapat rezeki dari yang halal, tapi dikeluarkan di jalan yang haram, tetap juga masuk neraka. Yang keempat, dapat rezeki dari yang halal, dikeluarkan di jalan yang halal. Ini insya Allah masuk syurga, tapi dihisap dulu. Dihisap tukin. Maka kata Nabi, sahabatku 10 yang dijamin oleh Nabi masuk syurga, sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Cuma uji Nabi, Abdurrahman bin Auf bakal masuk syurga boncitan. Sebabnya apa? Dia sudah dijamin oleh Rasulullah masuk syurga. Rasulullah sudah dapat khabar dari Allah, dia masuk syurga. Hartanya banyak, dimasukkan ke dalam syurga, tapi dihisab kebanyakan harta. Maka itu orang yang banyak harta itu berat pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dapat, di mana dihabiskan. Minta dijelaskan sedetil-detilnya, bukan per juta lagi, per rupiah. Nah ini nak, kaget Sandiaga Uno bakal diumumkan siang ini, ngewangi Pak Prabowo. Dengar kabar? Ada beritanya dia ngomong, saya siap mengeluarkan 500 miliar untuk mendukung ini. Hah? Apa? Iya. Duit-duit dia, waktu Ramadan tadi dia mengeluarkan 60 miliar untuk ngenjuk wong buka di Monas. Pakai tenda, pakai kursi, pakai... Wong ngomong, Pak, alah banyak. Aku tidak pakai duit kamu. 60 miliar duit aku, nak ngapa? APBD bukan, APBN bukan. Terserah aku, duit aku. Nah, itu kan benar, kagak ditanya juga. Jadi, Nabi yang paling boncet masuk syurga, Nabi Allah Sulaiman. Karena ngapa Nabi Sulaiman Nabi paling kaya, bahkan punya istri Ratu Balqis juga raja, putri. Dia juga punya kerajaan yang akhirnya dikelola oleh Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Itu Nabi Sulaiman, Nabi paling boncet masuk syurga. Jadi barang haram tu nak hati-hati. Wa ya'kulul haram. Termasuk yang fasik yang perlu taubat adalah orang yang makan haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, api neraka lebih wajar untuk dia. Kita sebagai bapak, sebagai suami, sebagai orang tua, mendapatkan harta dari barang yang haram, diunjuk makan kepada anak dan istri kita, berarti kita mendaftarkan anak dan istri kita menjadi penduduk nerakanya Allah. Berdasarkan hadis ini. Jadi nak hati-hati. Tapi kalau bapak kan bekerja, ya bekerja. Benar. Cari yang benar, cari yang halal, cari yang berkat. Lagi di dunia bagus kalau punya emas sampai 50 suku, mobil 2-3 ekor. Dia kata nak ngelarang aja, ibtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansi nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Carilah untuk kepentingan kamu urusan dunia, urusan akhirat, tapi jangan kamu lupakan bagian kamu hidup di dunia. Silakan anda boleh nak ngapo, silakan nak nyari berduit kaya lajulah, tapi jangan sampai kita lupa akhirat dan jangan merusak bumi. Berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik untuk kamu. Coba sekarang Bapak wa ya'kulul haram. Itu orang fasik, tidak tingkat kafir dia. Dia masih punya Tuhan. Dia mempertuhankan Allah, menabikan Nabi Muhammad, tapi melanggar perintah Allah. Itu fasik, perlu taubat juga. Wa yazni, berzina. Wa ya'sillah ta'ala, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wa yakhruju min tariqil ibadah wa yadkhulu fil ma'siyah. Dia keluar dari bab ibadat, masuk kepada pintu maksiat. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara orang kafir dengan orang fasik, annal fasik al kafir yurja ghabrun illa bisyahawat taubah qabla al maut. Orang yang kafir tadi, Dunia tidak bisa dapat diampunkan kecuali dengan adanya syahadat masuk Islam dan taubat sebelum mati.
Adapun wong fasik yang fajir yujar ghufrana annahu bitaubah qabla al-mauti. Jadi dia perlu pengampunan, minta ampun kepada Allah Taala sebelum dia menghadapi kematian. Maka itu wong kafir biar mak mana dia tetap kafir. Macam galak di TV itu Haritano yang perindu. Tak tahu Islam apa belum. Kalau berkopca baguslah dia dari aku. Haritano berkopca baguslah dia. Mana putih, kopca pula. Bingung. Tengoklah, ini mulai rami di jalan-jalan ini. Tak tahu Islam apa bukan, dari partai yang bukan di partai Islam, makin peci banyak. Kawasi, yalah Islam apa bukan. Karena peci putih itu, yang peci hitam itu tidak masuk ukuran Islam atau tidak. Karena dia apa? Peci nasional kan, boleh semua memakainya. Cuman bedanya peci hitam dengan putih ni, kalau hitam ni getah basah. Tak pernah nyuci. Orang peci hitam tak pernah nyuci. Dari mulai dia kahwin, dia beli kabahnya sampai bercocong tak pernah cuci kopca itu. Mana pernah? Tanyalah kopca hitam, mana kopca itu? Tak pernah nyuci. Nah kalau kita putih ni seminggu sekali nyuci. Mana tak nyuci, laju kendal warna coklat lah. Nah, jadi kalau dia maksiat, ibu-ibu masih dia beriman pada Allah. Cuman dia keluar dari batasan hukum. Tak boleh pakai baju yang terbuka aurat, pakainya. Semua itu karena tidak ada nilai ketakwaan kepada Allah, bukan iman. Kita maksiat itu Bapak Ibu karena nilai takut kepada Allah yang hilang. Kalau iman kita tetap meyakini adanya Allah. Tapi keyakinan kita, rasa takut kita kepada Allah itu yang tipis. Kuburan liwat terus tiap hari di kuburan, tapi tidak dijadikan nasihat. Bahkan ibu-ibu berpakaian yang di luar kadar batas. Bentuk nian badan itu kurang sempit, tunjuk karet, kurang karet tunjuk tali. Sehingga berbentuk mak buat doyong. Singonya maki baju no, teketet mak kaya kupat kelebihan isi. Tahu kupat kelebihan isi meletek metu tenan berasa. Mak jigaan bongkol. Nah, lakinya bangga nyengok bininya bagus macam itu. Itu tuh berpakaian di luar rumah kadang bagus. Di rumah tak bagus macam itu. Di rumah tak sebagus macam itu. Yang dijengok montok yang bagus itu banyak ganjelannya baik. Macam aku banganglah tu. Hah? Jadi sengaja ngumbar syahwat. Nah, itu kenapa terjadi? Padahal dilarang. Itu termasuk kategori fasik. Dia bermaksiat kepada Allah. Ini butuh taubat juga. Semua yang melanggar larangan Allah itu butuh taubat. Ada kita lanang pakai celana pendek, omongan nyuci mobil, tetap hukumnya haram. Selagi dah dijingok oleh wong aurat, hukumnya haram. Itu juga fasik. Bimaksiatillah ta'ala kan disebut tadi. Jadi dia nyal fasik tadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan dia bermaksiat kepada Allah, hidup dia tidak sesuai dengan aturan agama. Kalau dia sudah bab tidak solat, tidak puasa, tidak zakat, itu babnya bab fasik kalau. Tapi kalau dia sampai ngatakan solat tidak wajib, puasa tidak wajib, nah itu bau babnya bab murtad. Maka itu ada orang gantung diri, kan orang ribut. Ada pernah di Palembang dulu ada kejadian yang mati di jero apa ini? Diskotik. Kebakaran, mati. Akhirnya pendek situ mati budak itu. Tak kata nak nyolat ke aku dewek. Sama keluarganya. Allahu Akbar. Singgahnya kami. Satu pik menyolat ke nung mati di jero diskotik. Ustaz, itu kan dia mati maksiat. Tempatnya tempat maksiat. Iya ngapa? Yang tidak perlu disolat ke tu kalau dia murtad. Dia ngomong aku keluar dari Islam. Itu murtad. Tak perlu disolatkan. Orang yang tidak meyakini kebenaran agama Allah dan yang dibawa Nabi Muhammad itu murtad dalam kitab Sulma Taufik. Jangan nak ibu bapa melok yang Islam Nusantara itu. Islam Nusantara kalau mati bingung. Nak dibuat cara Islam. Ini gawaan dari Arab. Nak dibuat cara Hindu. Uang kelenteng tak nerima.
Dibuat cara gereja, pastor ngiling-ngiling. Jadi apalah jadi mamang ini. Nak dibungkus pakai kain kapan warna putih, tu ni Islam Nusantara. Terpaksa maki batik. Nak dikuburkan ngadap kiblat cara Islam. Terpaksa cara orang kafir. Dibuatkan cara orang Kristen nak maki dasi, maki jas pula, tidak diterima. Nak dibuat cara Hindu, nak dibakar di api, mak mana? Akhirnya masih masuk Islam. Jadi jangan melok. Yang Islam Nusantara itu bapak tingkatnya bisa kepada murtad jadi kafir. Dia tidak meyakini itu bawaan yang sebenarnya dari sisi Allah Ta'ala. Ya? Nah, balik yang fasik tadi, dia butuh taubat. Nah, ada orang nanya, Ustaz, taubat itu perlu tak dengan solat taubat? Solat taubat itu bapak cuman sekadar pernyataan diri taubat. Taubat ini yang penting perubahan pada diri kita, bukan solatnya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Balik masih maksiat. Tidak, bukannya butuh istighfar, bukannya butuh dengan solat taubat, tapi butuh perubahan. Maka itu ketika kita maca istighfar, yang berlaku itu 3. Mulut, hati dan pikiran. Mulut mengucap istighfar, akal mengingat kesalahan diri, hati mengharap ampunan Allah. Yang keempat, jangan dibaleni lagi. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan syurutut taubah, syarat taubat itu ada 3. Pertama, nyeseli perbuatan maksiat yang digawe kenyo. Kedua, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Ketiga, tidak ada keinginan untuk mengulang. Yang keempat, kalau dia ngasuh makan hak uang, balikkan. Nah sekarang ketika kita taubat, apa yang ada di diri kita? Masih tak kita nak melakukan apa yang dilarang oleh agama? Itu yang penting, perubahan pada diri kita untuk merubah diri kita dari salah menjadi benar, dari melanggar aturan Allah taat kepada hukum Allah. At-taib minaz zambi, kata Rasulullah, kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Allah Ta'ala berfirman, huwa alladhi yuqbalu taubatan ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Surah Asy-Syu'ara ayat 25. Dan dia adalah Allah Ta'ala yang senantiasa menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan semua kesalahan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngomongkan keadaan dirinya yang banyak kesalahan. Ya Rasulullah, masih ada tak jalan aku untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala? Karena aku ni banyak dosa. Uji Nabi, seandainya langit dan bumi ini penuh dengan dosa kau galau, asal benar kau memang minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Itu sangkinnya. Yang penting ada perubahan. Jadi taubat ini Bapak Ibu suatu hal yang penting, harus ada dalam diri kita supaya kehidupan kita ini jadi nyaman, jadi lemak, jadi tenang. Yang penting kita bertaubat selalu kepada Allah Ta'ala, karena manusia tidak ada pernah luput daripada kesalahan. Maka itu dalam hadis Rasul nyatakan, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari maca istighfar itu tidak kurang 70 kali. Riwayat lain mengatakan 100 kali. Pernyataan diri minta ampun kepada Allah, padahal Nabi orang yang tidak punya kesalahan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita senantiasa untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan selalu berusaha semaksimal mungkin mentaqarruban ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian akan membawa kita kepada pengampunan Allah dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna warḍa'na birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.